मैं जब भी उसकी महब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas seperti biasa kitab-kitab karya dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai kitab kelima dalam Ruhani Hazain jilid 18, yakni yang berjudul Nuzulul Masih. Di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas adalah buku kelima jilid ke-18 Ruhani Hazain berjudul Nuzulul Masih. Seperti biasa, saya meminta Bapak menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan buku ini. Maka silakan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas buku kelima ya. Yang sebelumnya juga memang masih ada kaitannya, tapi tidak perlu dibahas secara rinci. Dan dalam buku ini tentunya yang pertama kita akan membahas berkenaan dengan latar belakang secara umum ya, secara umum dan secara maksudnya apa saja yang secara luas, secara spesifik gitu dibahas dalam buku ini. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan cover ya. Di cover itu biasanya tersembunyi misteri-misteri yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud Salam. Nah, berkenaan dengan ini, jadi latar belakang buku ini ya. Pertama, buku Nuzulul Masih ya, kita tahu ini buku kelima di jilid ke-18, dan sebenarnya buku ini kalau kita melihat di covernya tentunya, kalau kita melihat kalau dari sinopsis yang kita baca, buku ini diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 1909. Nah, dari sini kita seharusnya bertanya, nah, kenapa tahun 1909, sedangkan Hadrat Masih Maud Salam wafat pada tahun 1908. Berarti sekitar setahun lebih setelah kewafatan Hadrat Masih Maud Salam, buku ini diterbitkan. Yang kedua yaitu bahwa buku ini sebenarnya beliau tulis pada tahun 1902 ya. Pada tahun 1902 beliau menulis buku ini dan beliau menjelaskan beberapa berkenaan dengan pembahasan yang sebelumnya memang yang banyak dikritik. Nah, dikritik oleh biasa para penentang. Nah, di sini beliau menyampaikan atau mengangkat nama, memang banyak nama yang beliau angkat dalam buku ini. Ada sekitar lebih dari 20 nama, dan di sini ada kenapa penerbitan buku ini tertunda. Itu ya. Kenapa penerbitan buku ini tertunda pada tahun 1902. Nah, itu berasal dari ketika ada seorang Maulwi bernama Karamdin Sahib. Ya, Maulwi Karamdin Sahib yang menuduh atau mengadukan berkenaan dengan plagiarisme Hadrat Masih Maud Salam. Jadi dia menuduh Hadrat Masih Maud Salam melakukan plagiarisme ya.
terhadap buku Ijazul Masih. Buku Ijazul Masih itu buku pertama ya dalam jilid ini. Nah, di situ ada beberapa memang kutipan-kutipan yang Maulwi Karamdin Sahib ini menyampaikan bahwa ada beberapa kitab di sini yang memang ditulis oleh Pir Meher Ali. Ya, Pir Meher Ali itu seorang pemuka agama, istilahnya kepala pesantren lah, ulama ya, yang memiliki banyak pengikut. Nah, di sini Maulwi Karamdin Sahib itu menyampaikan seperti itu, bahwa Hazrat Masih Maud Salam adalah plagiator. Nah, terus ditulis ke dalam buku beliau yang bernama Ijazul Masih. Dan pada saat itu Maulwi Karamdin Sahib ini menyampaikan kepada Hazrat Masih Maud Salam. Hazrat Masih Maud Salam ini tapi dengan menuliskan buku gitu ya. Dengan menuliskan buku yang tidak ada namanya, istilahnya surat kaleng. Nah, dalam surat kaleng itu dia menyatakan bahwa Hazrat Masih Maud Salam melakukan plagiarisme terhadap buku Pir Meher Ali ini, dan kenapa beliau tidak menerbitkan buku ini pada tahun itu. Dan itu karena beliau ini takut terhadap murid-murid dari Pir Meher Ali Sahib ini. Nah, maka itu kenapa tidak menerbitkannya pada tahun itu. Dan pada saat itu juga Maulwi Karamdin Sahib ini melaporkan perkara ini ke pengadilan, ya, sehingga bagaimana supaya ini bisa selesai lah. Nah, terus Hazrat Masih Maud Salam ini memang menunda penerbitan buku ini. Cover juga secara desain atau mungkin apa saja yang ditulis di cover itu sudah diberikan lah oleh Hazrat Masih Maud Salam untuk bisa dicetak. Dan di sini beliau tidak menyelesaikannya, dan beliau menginginkan, Hazrat Masih Maud Salam menginginkan kalau sebelum Maulwi Karamdin ini mengaku bahwa dia yang tulisan tangan itu adalah tulisannya, yang surat kaleng tadi, bahwa menuduh bahwa Hazrat Masih Maud Salam sebagai plagiator, sampai dia mengaku dan menyampaikan di pengadilan gitu bahwa itu adalah tulisan tangan dan hanya sekedar tuduhan belaka gitu ya. Baru setelah itu ketika case atau kasus ini sudah ditutup, baru beliau akan mencetak buku ini. Tapi tahun demi tahun ya berlalu sampai kewafatan beliau. Tapi selama itu ya, selama proses itu beliau memang karena ditundanya penerbitan buku ini, buku-buku yang lain pun beliau tulis. Jadi tidak dibiarkan kosong tahun-tahun tersebut. Nah, oleh karena itu pada tahun setelah beliau wafat pada tahun 1908 memang terbukti ya. Di sini disampaikan bahwa terbukti bahwa itu adalah tulisan tangan Maulwi Karamdin Sahib ya. Dan pada tahun 1909 tanggal 25 Agustus ya tadi ya. Di sini pada masa Hazrat Khalifatul Masih awal, alhamdulillah cover pun dicetak kembali. Maksudnya desain ulang gitu ya, desain ulang tapi tidak mengubah dari desain yang pada saat Hazrat Masih Maud Salam yang disetujui oleh Hazrat Masih Maud Salam. Nah, di situ beliau menyampaikan ada beberapa memang yang ditambahkan oleh beliau berkenaan dengan klaim dari Hazrat Masih Maud Salam sendiri di dalam cover tersebut. Dan judul sebenarnya dari cover ini gitu. Nah, di situ berkenaan dengan sedikit latar belakang secara umum lah. Kenapa buku ini ditulis, buku Nuzul Masih ini ya, seputar itu kebanyakan berkenaan dengan itu, dan ada beberapa maulwi lah, ulama-ulama yang beliau cantumkan di situ. Dan di sini ada, dan yang terakhir adalah beliau menyampaikan penggenapan nubuatan yang beliau dapatkan dari Allah Ta'ala. Gitu. Baik, mungkin sedikit saya highlight di sini Bapak, ini menarik, ini sejarah. Buku ini pada dasarnya selesai ditulis pada tahun 1902, tetapi kemudian baru bisa diterbitkan 1909 ya Pak ya. Ada jeda cukup lama
7 tahun ya Pak ya? Iya. 7 tahun. Sekitar. Dan ada alasan dibalik kenapa penerbitan buku ini tertunda. Ada seorang, tadi Bapak sampaikan, Maulvi Karamuddin Syahid yang melontarkan tuduhan kepada Hadrat Masih Maud dengan menulis surat kareng ya Pak ya, Iya. bahwa Hadrat Masih Maud telah memplagiat tulisan dari seorang Pir Meher Ali ya Pak ya. Dan ini adalah terhadap buku Ijazul Masih beliau, buku pertama dalam jilid 18, itu adalah buku plagiatnya yang disampaikan oleh Maulvi Karamuddin Syahid, dan Hadrat Masih Maud menginginkan ini harus dibuktikan dulu bahwa Maulvi Karamuddin Syahid ini harus mengaku di pengadilan, dan itu baru terbukti pada tahun 1908, dan barulah kemudian buku ini, buku Ijazul Masih ini 1908 mengakunya, barulah kemudian 1909 buku ini diterbitkan. Ya, baik. Nah, apalagi yang dalam latar belakang ini Bapak yang perlu kita sampaikan atau kita bahas mengenai cover? Silakan. Kalau secara umum sih sudah ya latar belakang ini. Tapi nanti mungkin di pembahasan yang selanjutnya mungkin kita akan detail sebenarnya ya. Satu lagi ini ada di sini memang di awal-awal ini ya, beliau menyampaikan berkenaan sedikit review ulang ya. Review ulang terhadap satu lagi tuduhan berkenaan dengan ada juga berkenaan dengan lontaran yang disampaikan oleh Maulvi Karamuddin Syahid tersebut berkenaan dengan Hadrat Masih Maud Salam menyatakan bahwa beliau dalam buku sebelumnya yaitu Dafiul Bala menyampaikan bahwa kalian tidak akan terkena atau tidak akan terjangkit ya wabah tahun tersebut. Nah, tapi itu yang akan disanggah oleh Hadrat Masih Maud Salam. Dan itu nanti akan kita bahas lebih detail selanjutnya. Baik, lanjut mengenai tadi Bapak sampaikan, kita akan membahas mengenai cover dari buku ini, cukup menarik karena sebagaimana ciri khas cover-cover Hadrat Masih Maud ada tulisan-tulisannya yang perlu kita bahas ya Pak ya. Silakan Bapak. Nah, seperti ya di buku-buku lain, di buku ini juga tidak kalah menarik itu covernya, karena memang buku ini pertama covernya sudah didesain, sudah dirancang oleh Hadrat Masih Maud Salam, tapi karena tidak jadi diterbitkan sehingga cover ini didesain ulang, tapi tidak merubah desain awal dari Hadrat Masih Maud Salam. Jadi pada tahun 1909 itu ketika cover ini didesain, ada beberapa kutipan yang memang kita akan mengetahui kalau ini bukan desain di zaman Hadrat Masih Maud Salam, karena di sana ada kalimat yang menyatakan bahwa sesuai dengan ilham yang didapatkan oleh Hadrat Masih Maud Salam. Nah, berarti kan bukan Hadrat Masih Maud Salam yang menulis itu kan. Nah, berkenaan dengan cover ya. Nah, biasanya mereka mengatakan ini title page ya. Title page, jadi halaman title memang sudah, kalau kita melihat gitu biasanya di cover itu kita sudah bisa menebak gitu. Oh, ini isinya sebagian besar pasti tentang ini gitu ya. Nah, di sini beliau menyampaikan pada paling atas ya. Di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan hadis. Berkenaan dengan hadis bagaimana keadaan umat Islam ketika Ibnu Maryam itu turun di antara mereka. Nah, ini hadisnya sudah sangat masyhur ya, yaitu kaifa antum iza nazala fikum Ibnu Maryam wa imamukum minkum. Jadi bagaimana kondisi atau keadaan kalian. Nah, di sini kalau di sini kita kalian di sini ke kaum siapa sih gitu. Nah, kan kalau seperti ini karena di sini Hadrat Rasulullah SAW yang bersabda, berarti udah otomatis kan itu untuk kaum muslim ya. Iza nazala, ketika turun fikum di antara kalian Ibnu Maryam ya, Isa Ibnu Maryam wa imamukum minkum, dan menjadi imam kalian ya. Nah, di sini kemudian beliau menyatakan ya berkenaan dengan ini, selanjutnya beliau menyampaikan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala ya, dengan karunia Allah Ta'ala dan ihsan-ihsan Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, alhamdulillah akhirnya buku ini dapat diberi nama katanya. Di sini judul lengkap dari buku ini. Jadi judulnya itu Nuzulul Masih fi Akhiriz Zaman. Ya.
turunnya kalau misalnya kita bisa terjemahkan ya secara harfiah lah ya, turunnya Al-Masih di akhir zaman ya. Terus di sini beliau mengutip ya syair, beberapa bait ya, ada 2 bait syair yang beliau tulis. Kalau saya ini, beliau nulisnya dalam buku Barahin Ahmadiyah ya, ini dalam bahasa Farsi nih, memang sedikit ini. Jadi bunyi syair beliau tuh sadikam wa az taraf maula banisha anha amadam sadar ilm wa huda, ini ya, wa huda birwi man bi kusyada and. Terus asmani ma ro nishanul waq mi goyed zami idu syahid az pai tasdik man ustadian. Dan memang kalau bahasa Parsi sih kalau enggak sesuai tidak sesuai dengan lidah kita memang agak susah itu penyebutannya. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa sadikam. Jadi saya adalah apa yang saya nyatakan ini adalah sebuah kebenaran. Ya, dia menyatakan bahwa dan kedatangan saya adalah berasal dari Mola ya, dari Allah Ta'ala. Terus pengetahuan juga beliau menganugerahi saya dengan pengetahuan dan petunjuk ya. Terus beliau juga mengutus saya pada waktu yang tepat ya. Bukan beliau, dia ya, ya Allah Ta'ala. Terus katanya di sini inilah bisa disaksikan sendiri ya. Ini bisa disaksikan dan dia memberikan kesaksian atas kedatangan Hazrat Masih Maud salam. Kemudian di sini pernyataan yang bisa kita kenali kalau ini bukan dari beliau alaihissalatu wassalam, bahwa di sini dikatakan di sini beliau menyampaikan sendiri mengenai nubuatan sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Kedatangan beliau itu adalah untuk menampilkan sifat Jamal dan Jalal. Jadi menampilkan sifat Jamal dan Jalal. Berarti sifat Jamal berarti ada 2 keadaan ya. Keadaan Jamal dan keadaan Jalal. Kalau kita tahu itu kalau dari sejarah, sifat Jamal ini pada saat Hazrat Rasulullah SAW berada di Mekah dan sifat Jamal ya berada di Mekah dan sifat Jalal itu berada di Madinah. Nah memang ketika berhadapan dengan musuh ya harus bersifat Jamal, menampilkan sifat-sifat yang indah. Tapi ketika kita di hadapan orang-orang mukmin, beliau di hadapan orang-orang mukmin untuk benar-benar mentarbiati orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu beliau harus tegas ya. Makanya beliau menampilkan sifat Jalal pada saat itu. Dan kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa ini berkenaan dengan akhir zaman. Ya, sifat Jamal dan Jalal ini berkenaan dengan akhir zaman. Dan ini adalah untuk orang-orang yang menyaksikan dan orang-orang yang berakal, maksudnya berilmu. Nah, kemudian di sini beliau tentu berkenaan dengan identitas penerbit ya. Selalu itu dibawa di setiap cover itu ada identitas penerbit, dan beliau menyampaikan di sini tahun terbit, bulan dan tahun terbit, yaitu bulan Agustus 1909. Ini berarti dari dari yang terbaru ya, tahun 1909 pada saat khalifah pertama tentunya. Terus ada di sini jumlah penerbitan pada saat itu, yaitu saat diterbitkan awal itu sebanyak 2.900 eksemplar. Nah ini memang untuk orang-orang yang berilmu dan berakal ya, kalau ada seperti ini mereka
mau sebagaimana berapapun harganya pasti dibeli kan. Orang-orang yang haus akan ilmu itu, makanya beliau menyantumkan harga juga di sini. Ya, harga yang dicantumkan oleh Hadrat Khalifatul Masih awal itu ada sekitar 4 rupiah. Kalau pada tahun 1909 tuh 4 rupiah itu ya banyak sekali tentunya. Terus di sini ada juga tahun Komariah bulan Komariah yang dicatat di sini. Nah, mungkin itu saja berkenaan cover. Baik, intinya dalam cover ini banyak hal yang dicantumkan dan perlu kita ketahui tadi yang sebagaimana Bapak jelaskan, cover ini adalah didesain oleh Hadrat Khalifatul Masih yang pertama ya Pak ya, tetapi tidak mengubah cover yang sebelumnya telah dibuat oleh Hadrat Masih Maud ya Pak ya. Dan di dalamnya ada hadis kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum ya. Tentunya di sini kita sudah akan bisa menebak pembahasan mengenai buku ini sesuai dengan judulnya tentunya ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan judul asli atau lengkapnya adalah Nuzul Masih fi akhir zaman ya Pak. Turunnya Al-Masih tersebut di akhir zaman ya Pak ya. Dan juga ada syair Farsi yang tadi Bapak telah sampaikan dan pernyataan, dan dari pernyataan ini kita tahu bahwa desain ini adalah bukan dari Masih Maud karena mengutip pernyataan Hadrat Masih Maud sendiri ya. Baik. Saya rasa cukup untuk pembukaan mengenai pembahasan buku ini. Tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk kita bahas di episode selanjutnya, apa saja poin-poin penting pembahasan yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jazakumullah atas pembahasan dan diskusi Bapak dalam episode kali ini. Baik. Pemirsa yang tadi dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku kelima jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Nuzulul Masih. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali dalam episode selanjutnya masih mengenai pembahasan buku yang sama. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka diminum Bapak.